Israel gawat darurat, makin banyak tentara membangkang ciptakan ketidakstabilan pertahanan hingga pemerintah ketakutan. You want to control the Israel police to make it a political police, and we have to say enough is enough. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Pertemuan tertutup dilakukan oleh pemerintah Israel setelah banyak perwira tinggi Zionis terus membangkang dan tak mau bertugas, bahkan berani meninggalkan tugas dan pekerjaannya. Hal ini sangat merepotkan rezim Zionis sebab negara ini membutuhkan banyak peran militer karena agresi yang terus terjadi serta aksi-aksi Israel yang telah berlaku sewenang-wenang pada Palestina menyebabkan hal ini tak bisa dibiarkan. Jika tidak, Hamas hingga Hizbullah bisa mengacak-acak dan menghancurkan negara ini dengan mudah. Diberitakan sebelumnya, situs berita Wallah mengumumkan diadakannya pertemuan tertutup antara Presiden rezim Zionis dan perwira dan pilot militer yang melancarkan pembangkangan terhadap RUU Reformasi Yudisial yang diusung Kabinet Netanyahu. Krisis internal di tubuh rezim Zionis semakin meningkat setelah Kabinet Netanyahu bersikeras untuk menyetujui RUU Reformasi Yudisial Israel. Menurut situs berita Wallah, Presiden rezim Zionis Isaac Herzog mengadakan pertemuan rahasia dengan sekelompok pilot dan juga perwira cadangan tentara Israel yang telah mengumumkan bahwa mereka tidak lagi bersedia mengabdi di militer rezim Zionis. Pertemuan ini dilakukan menyusul peringatan Kepala Staf Angkatan Darat Israel Herzi Halevi dan Tomer Bar, Komandan Angkatan Udara Israel, mengenai krisis di tubuh tentaranya. Menurut laporan ini, hingga saat ini, kantor Herzog dan para pilot serta perwira tentara Zionis belum mengkonfirmasi atau menyangkal berita ini. Dan tampaknya kedua belah pihak lebih memilih untuk merahasiakan masalah tersebut. Netanyahu dituding akan picu kudeta di Israel. Salah satu pemimpin oposisi di parlemen rezim Zionis Knesset mengatakan selama Benjamin Netanyahu tidak menghormati keputusan pengadilan tinggi, maka ia akan kehilangan legitimasi kekuatan dan memicu kudeta di Israel. Benny Gantz, seperti dikutip situs E24, menuturkan di setiap negara demokratik, Perdana Menteri menghormati keputusan pengadilan tanpa memperhatikan penentangannya. Ia menjalankan keputusan tersebut. Ia menambahkan, oleh karena itu jika Netanyahu tidak mematuhi keputusan pengadilan, maka ia akan memicu kudeta yang akan mengubah substansi pemerintahan Israel. Masalah ini akan menghapus legitimasinya untuk tetap berkuasa. Sebelumnya, media-media Israel telah melaporkan kemungkinan terjadinya kudeta militer terhadap Perdana Menteri rezim Zionis
Zionis Benyamin Netanyahu. Salah seorang peneliti Israel mengatakan, jika pengadilan tinggi menolak keputusan Knesset yang berusaha membatasi wewenang sistem peradilan, jika tercipta konflik di antara instansi pemerintah, maka kudeta militer akan pecah. Dalam wawancara dengan stasiun televisi Amerika Serikat CNN, Netanyahu mengaku tidak akan mematuhi keputusan pengadilan terkait pencabutan klausul kerasionalan dalam reformasi peradilan yang digagasnya. Mantan pilot militer rezim Zionis ancam bunuh PM Israel. Menanggapi keputusan terbaru Benyamin Netanyahu untuk melakukan reformasi sistem peradilan, seorang mantan pilot militer Israel mengancam akan membunuh PM rezim Zionis itu. Zefras, mantan pilot militer Israel yang pernah membardir fasilitas nuklir Irak pada tahun 1981, seperti dikutip Israel Hayom mengatakan, jika program reformasi sistem peradilan yang diusung Netanyahu membuatnya bisa mengambil alih kekuasaan secara diktator, maka orang-orang Israel wajib membunuhnya. Ia menambahkan, jika PM Israel yang ada saat ini berusaha mengambil alih kekuasaan secara diktator, maka ia harus mati bersama jajaran kabinet dan para pengikutnya. Dalam hukum rezim Zionis terhadap konsep bernama Din Rodef yang memperbolehkan untuk membunuh seseorang yang diduga akan membunuh atau mencelakai orang lain. Zefras menegaskan, Din Rodef mengatur bahwa jika negara saya akan diambil oleh seseorang, orang asing ataupun orang Israel dan memimpinnya secara tidak demokratis, maka wajib untuk membunuhnya. Lebih baik membunuh penjahat lebih dahulu sebelum ia melakukan aksinya.